Halo kawan Brin, jumpa lagi dengan saya Andalusia Arini dalam Kabar Kawasan. Pada Desember 2019 lalu, Uni Eropa telah merilis kesepakatan hijau atau European Union Green Deal EUGD untuk mengurangi emisi karbon hingga nol emisi pada tahun 2050. Lalu bagaimana konsekuensinya bagi Indonesia? Berikut laporan selengkapnya. Dalam seminar 2 hari, Organisasi Riset Ilmu Sosial Humaniora BRIN bekerja sama dengan Wageningen University Belanda, Monash University Malaysia, dan Institut Pertanian Bogor membahas implikasi penerapan EUGD bagi negara-negara ASEAN. 3 isu utama diperbincangkan, yaitu kontroversi, ambiguitas, dan peluang yang ternyata telah menjadi concern pemerintahan Indonesia. Jadi kita mengangkat 3 isu terutama ya, kontroversi, ambiguities, and opportunities ya gitu ya. Kita melihat yang pertama itu, isu ini menjadi isu yang menjadi concern kita semuanya dan menjadi concern juga dari pemerintahan sekarang ini tentang bagaimana isu lingkungan hidup itu harus kita hadapi dan kita selesaikan. Pada satu sisi ini seperti diimpus, ditekankan dari Eropa tanpa katakanlah dialog. Tetapi ini juga menjadi potensi sebetulnya untuk meningkatkan tentang ekonomi kita. Juga potensi untuk kolaborasi kita dengan dunia barat dan juga untuk menjaga planet kita. Kita berharap dengan bertemu dari berbagai kampus yang ada di Indonesia dan ASEAN countries, termasuk Malaysia, Filipina, dan negara-negara lain, dan juga dari Eropa, kita akan melihat tentang opportunities ke depan, kayak gitu. Yang harapannya nanti akan kita bisa berikan kepada pemerintah tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan EU Green Deal ini, dan juga bagaimana kemudian kita bersikap, dan bagaimana kemudian kita mengambil opportunity dari kerjasama. Kepala Pusat Riset Politik Atikah Nur Alami menyebutkan, diskusi ini berupaya untuk menggali, menganalisis penerapan EUGD di Eropa, dan dampaknya bagi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Berbagai isu-isu politik dan lingkungan cukup banyak dibahas. Kita berupaya untuk menggali gitu ya, menganalisis bagaimana sebenarnya kebijakan EU Green Deal diterapkan di EU maupun dan dampaknya bagi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini penting bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara eksportir untuk kelapa sawit, di mana komoditas kelapa sawit ini menjadi salah satu komoditas yang diatur begitu ya di dalam EU Green Deal ini, di mana Uni Eropa tidak akan mengekspor komoditas yang terkait dengan deforestasi. Nah, dalam kaitan inilah workshop ini menjadi penting dan krusial untuk kita mendiskusikan bagaimana langkah antisipasi atau bagaimana respon negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dalam menghadapi begitu ya kebijakan terkait dengan EU Green Deal ini. Sementara itu, Asosiat Profesor Public Administration and Policy Wageningen University Otto Hospes menambahkan, beberapa tantangan akan muncul di level nasional akibat penerapan EUGD. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan dan mengembangkan ide-ide untuk memperkuat posisi. There's also challenges for ASEAN players to align and to develop ideas on how they can strengthen their position vis-a-vis the EU. There's different challenges also at the national level for ministries to align. And there's also different challenges for national agencies in Indonesia, other Asian countries, to seek how to coordinate with governments at the subnational level. So I think the collaboration between BRIN with national and foreign universities is critical. What we can work together to unpack the tensions, the challenges, the different levels, and also combine different disciplines in this effort. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dini Suryani, Ketua Panitia Workshop mengungkapkan, legitimasi dan aspek keadilan adalah topik yang paling banyak diperdebatkan. Dini berharap, diskusi juga dapat menghasilkan publikasi internasional sebagai referensi penting dalam diskusi global mengenai EUGD dan ASEAN terhadap proses transisi keberlanjutan. Adapun dampak besar yang paling banyak diperdebatkan adalah terkait dengan legitimasi dan aspek keadilan, karena dinilai apakah kebijakan EU Green Deal ini cukup adil, cukup fair terhadap negara-negara di
South Global yang memang komunitasnya adalah yang paling terdampak dari kebijakan EU Green Deal tersebut. Workshop ini berharap dapat menghasilkan publikasi internasional yang dapat menjadi referensi penting dalam diskusi global mengenai EU Green Deal dan ASEAN terhadap proses transisi keberlanjutan. Demikian liputan kami kali ini. Nantikan informasi lainnya dalam kabar kawasan berikutnya. Saya Andalusi Arini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Print TV, TV Riset Zaman Now.